Hello guys, welcome to my channel Deja Vu Project. Oke, jadi guys, di video kali ini aku akan membahas motorku ini lagi. Jadi ini adalah Honda PCX tahun 2018 guys, dengan tipe ABS dan warna putih. Oke, jadi di sini aku akan membahas gimana sih kalau kita membeli motor ini, di mana motor Honda PCX ini sudah berumur 5 tahun ya, di mana tahun pembuatannya adalah 2018 dan 2018 itu adalah pertama kalinya Honda PCX lokal ini muncul di Indonesia guys. Nah, jadi aku akan membahas apa aja kekurangan, kelebihan, owning experience lah gitu. Gimana selama 5 tahun ini aku merawat Honda PCX lokal ini guys. Dan sebelum kita mulai ke pembahasannya, kita langsung aja tampilin video B-roll sinematiknya dulu guys. Nah guys, sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan motor ini, Honda PCX tahun 2018 dengan tipe ABS. Oh ya, tapi sebelum itu mungkin aku akan cerita dulu tentang motor ini dan mungkin sedikit dari sejarah Honda PCX ada di Indonesia ya. Nah, jadi motor yang aku review sekarang ini adalah Honda PCX lokal tahun 2018 dan model PCX lokal yang seperti ini atau tipe 150 lokal itu hadir di Indonesia dari tahun 2018 sampai 2020. Di tahun 2021 model ini sudah digantikan dengan model 160-nya guys. Nah, untuk Honda PCX sendiri ini tuh sebenarnya motor hadir tahun berapa sih pertama kalinya di Indonesia? Nah, jadi Honda PCX ini hadir di Indonesia itu jauh guys, jauh sebelum adanya Yamaha NMAX. Nah, jadi pada tahun 2009 PCX ini udah lahir di dunia guys dengan Honda PCX 125 completely built up dari Thailand guys. Nah, waktu itu masuk ke Indonesia kalau nggak salah sekitar tahun 2010-an kalau nggak salah ya guys. Dan harganya lumayan fantastis di tahun itu, yaitu hampir menyentuh 40 juta guys. Kalian bayangin di tahun 2010 kalian membeli motor Matic dengan cc hanya 125 cc tapi harganya 40 juta gitu ya. Kalian bayangin aja dulu. Makanya itu motor ini zaman dulu tuh jarang banget ada yang punya, dan kalau ada orang yang punya motor ini pasti orang itu bener-bener ngerti kualitas dan juga ngerti pride dari sebuah Honda PCX di tahun itu, karena memang nggak banyak yang tahu, nggak banyak yang suka, dan nggak banyak yang minat guys. Kalaupun ada yang beli pasti orang kaya di zamannya guys, seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah sejarah singkat dari Honda PCX. Dan mungkin kalau ada yang bilang gitu, teman kalian bilang, oh NMAX duluan yang keluar, PCX niru-niru NMAX, ya kalian kasih tahu aja, kalian suruh searching dia di Google gitu ya kan, mana dulu yang keluar gitu, PCX atau NMAX sebenarnya di Indonesia. Dan untuk informasi tambahannya guys, NMAX itu baru rilis di Indonesia tahun 2015. Oke, sudah cukup cerita tentang sejarah Honda PCX, sekarang kita fokus aja ke pembahasan motor ini, Honda PCX lokal tahun 2018. Oke, yang pertama yang pengen aku bahas adalah owning experience-nya dulu. Jadi mungkin ya, kenapa aku membeli motor ini atau kenapa aku memilih motor ini? Jujur aja guys, motor ini dibelikan orang tuaku ya. Ya, karena waktu itu tahun 2018 aku masih belum punya penghasilan sendiri, dan sampai sekarang pun penghasilanku masih sedikit. Nah, gitulah. Nah, oke. Jadi kenapa kok harus Honda PCX? Oke, jadi dulu tuh aku pengen banget punya yang namanya Yamaha NMAX guys, karena aku nyoba-nyoba NMAX punya temanku dan ternyata enak gitu ya kan. Tapi setelah aku berkonsultasi ke orang tuaku dan orang tuaku berkonsultasi ke sana ke sini, akhirnya kita memutuskan untuk mengambil unit Honda PCX tahun 2018 ini dengan tipe ABS dan warna putih guys. Karena apa? Untuk pertimbangannya adalah NMAX itu dulu masih menggunakan basic dari Yamaha Novo, yang dimana Yamaha Novo itu dulu terkenal sekali kurang laku dan kurang diminati. Dan ya ada yang bilang juga kualitasnya jelek, tapi kalau menurutku Yamaha Novo itu spesial dan bagus kualitasnya. Dan sekarang aku lagi pengen Yamaha Novo dan mungkin akan cari barang bekasnya guys. Ya yang murah-murah aja, siapa tahu ada gitu ya kan.
Oke, jadi itu dia untuk alasannya ya, karena ya yang pertama memang orang tuaku tidak suka merek Garputala atau merek Yamaha. Di sini sorry tuh saya, jadi di sini kita bicara fakta aja. Faktanya seperti itu, itulah adalah alasan kenapa aku mengambil motor Honda PCX ini guys. Nah, jadi itu adalah alasan yang pertama. Untuk alasan yang kedua kenapa aku ambil motor ini. Yang kedua adalah karena motor ini tuh mempunyai fitur yang jauh lebih canggih daripada NMAX di tahun itu guys. NMAX di tahun itu belum punya keyless, belum punya ABS yang baik gitu. NMAX memang waktu itu sudah memiliki ABS di dua sisi pengeremannya, yaitu di depan dan juga di belakang. Tapi untuk ABS-nya itu memiliki sistem yang sangat sederhana sekali, bahkan kurang lah gitu. Beda di PCX ini, meskipun dia hanya ABS di bagian depan, tetapi ABS-nya ini udah bagus banget guys. Bahkan aku tidak pernah mengalami slip saat mengerem di bagian depan dengan rem yang sangat keras gitu, seperti itu guys. Jadi ABS-nya ini benar-benar berfungsi untuk melepas dan juga merilis si cakramnya itu secara cepat sekali. Jadi tidak ada yang namanya selip guys. Untuk alasan yang ketiga kenapa aku ambil PCX daripada NMAX adalah modelnya guys. Kalian lihat modelnya ini, kalau kalian bandingin dengan NMAX yang generasi sebelumnya, yang sebelum sekarang, atau bahkan kalian bandingkan dengan NMAX New yang sekarang, modelnya PCX lokal 150 ini futuristik parah guys. Kalian tuh lihat aja gitu, PCX ini tuh campuran dari sporty, tapi memang untuk sportinya ini nggak terlalu kelihatan ya. Terlalu kelihatannya ke arah elegan dan mewah banget guys. Kalian lihatlah lekukan bodinya itu, kayak dia tuh berani tapi tetap dinamis guys. Jadi itu adalah dua hal yang disatukan dan akan menimbulkan kesempurnaan guys ya. Udah elegan, dinamis, mewah, sporty gitu ya kan. Kalian bayangin aja kayak gitu. Bagus banget cuy. Nah, tapi karena hal itulah motor ini itu terkenal susah dimodif guys. Nah, jadi motor ini mau kalian modif berapa puluh juta sampai ratusan juta, mau kalian apain, motornya akan kelihatan standar gitu kan. Motornya akan kelihatan ya udah PCX kayak gitu, bentuknya kayak gitu, mau kalian apain gitu. Kalau ditambah bodi jelek, kalau diganti ini nanti jelek, nggak cocok. Ya cocoknya dibiarin OEM look, tapi kalian gantilah itu parts-partsnya dengan parts yang mahal biar satisfying gitu ya kan. Nah, jadi itu yang menjadi kelebihan dari PCX menurut aku ya. Jadi itu tadi 3 alasan dan mungkin bisa menjadi 3 kelebihan awal dulu lah di video ini guys. Oke, tadi untuk alasan kenapa aku membeli motor ini kan udah. Sekarang adalah gimana sih ceritanya motor ini selama 5 tahun ini, apa aja yang udah kejadian di motor ini gitu ya kan. Oke, jadi motor ini tuh zaman dulu tuh terkenal banget sampai rame di media sosial, itu yang namanya gerdek di CVT guys. Ya, gerdek di CVT ini sangat memalukan, dimana kalian berakselerasi misalnya di lampu merah atau di kemacetan, bodi kalian tuh getar semua yang disebabkan oleh CVT kalian yang getar semua guys, yaitu gerdeknya itu. Nah, ini tuh disebabkan karena apa sih? Ini tuh disebabkan karena CVT Honda PCX ini tuh memang unik gitu. Jadi tidak tahu kita penyebabnya apa. Kalau orang awam atau mekanik awam pasti menyebutnya langsung ini kotor. CVT-nya tidak bisa membuang kotoran dengan sempurna. Tapi pada kenyataannya guys, setelah di-upgrade ini dan itu, aku kartel mangkoknya, lubang-lubangin mangkoknya, ganti kampas ini itu, ganti per ini itu, puli ini itu, V-belt ini itu, nggak ngaruh gitu ya kan. Bakalan gredek-gredek juga akhirnya. Beda sama Honda zaman dulu, Honda Vario, Honda Beat, mana lihat kita nggak pernah servis CVT selama 1-2 tahun aja aman gitu, nggak ada gredek yang gimana-gimana. Lah ini Honda PCX ku aja yang aku pakai sekarang ini di video ini, aku baru servis, bersihkan CVT-nya dan ganti semua full set CVT-nya. Cuma 2 bulan guys, langsung gredek lagi, dan gredeknya itu parah cuy, bener-bener parah dan annoying banget, malu-maluin di lampu merah semua bodiku getar. Kalian bayangin aja kayak gitu. Dan jadi itu adalah kekurangan terbesar dari motor ini yang aku rasakan selama 5 tahun ini sampai detik ini guys.
Nah, jadi itu adalah hal pertama selama 5 tahun ini apa yang paling aku resahkan ya. Untuk hal-hal lain ya paling hal-hal simple ya di Matic Honda yang lumrahnya itu mungkin ada di body, dimana bodinya itu gampang berbunyi, entah kriat-kriat, entah kelotak-kelotak ya kan. Yang dimana itu disebabkan oleh bodi Honda yang penuh dengan klip gitu ya kan. Beda dengan Yamaha yang masih banyak bautnya gitu. Jadi Honda ini pengen menyembunyikan baut-baut di bodinya gitu, tapi itu menyebabkan bodinya ini tidak bisa enak gitu untuk kita copot dan kita pasang lagi. Pasti ada aja klip yang rusak gitu ya kan, kayak di contohnya di motorku ini udah banyak banget gitu klip yang patah, itu banyak banget guys. Ya aku rasa hanya itu aja sih guys, kekurangan atau hal-hal yang aku alami gitu, yang bener-bener aku notice selama aku memiliki motor ini selama 5 tahun ini guys. Nah jadi itu ya hal-hal yang bisa dibilang mengganggu lah, dan mengganggunya itu mengganggu banget gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya kan, banget gitu. Untuk masalah lainnya ya normal-normal aja lah gitu, sebagaimana motor mestinya gitu ya kan, nggak ada masalah berarti lain selain dua masalah tadi, yaitu CVT yang gredek. Mau kalian apain aja gredek, tapi ada kok orang yang berhasil meracik CVT sedemikian rupa biar nggak gredek, itu adalah. Tapi ya mungkin cuma bertahan 6 bulan, paling lama setahun gitu ya kan, tapi masih ada lah gerdek tipis-tipisnya selama pemakaian setahun itu pasti. Nah itu aneh lah, pokoknya itu aneh guys. Dan yang kedua yaitu tadi, yaitu masalah klip di bodi yang gampang patah jika kita bongkar pasang. Nah guys, jadi mungkin nggak banyak lah ya yang bisa aku ceritakan tentang motor Honda PCX ini. Motor ini tuh fine-fine aja kok buat kalian beli di tahun ini. Untuk harga bekas dari Honda PCX lokal ini yang tipe 150, yang termurah yang bisa aku temukan itu sekitar 18 juta guys. Nah itu biasanya tuh dengan warna yang kurang disukai orang, misalnya merah doff atau mungkin warna gold. Kalau kalian tahu dulu Honda PCX itu sempat ada warna gold atau warna emas doff, dimana warna itu tuh cuma bertahan 1 tahun kalau nggak salah, habis itu discontinue dan menjadi barang yang lumayan langka di warna gold itu. Nah kalian bisa temukan tipe CBS paling rendah ya, dimana CBS itu paling rendah dengan warna merah doff atau warna gold di harga di bawah 20 juta guys, dengan surat-surat lengkap dan kondisi menyesuaikan. Oke, jadi ya seperti itulah guys mungkin cerita dari Honda PCX ini. Ya singkat aja sih, motor ini tuh enak kok guys, kalian nyaman juga, bawanya tuh nyaman. Cuma ya memang joknya keras, kalau kalian berharap seperti NMAX itu ya enggak. Kalau kalian tanya gitu ya kan, bang kalau kamu dikasih pilihan, pilih NMAX atau PCX? Ya jelas aku pilih NMAX, karena setelah aku merasakan keduanya itu ya memang jauh guys, lebih nyaman NMAX. Apalagi buat kalian yang suka pergi-pergi lama gitu ya kan, duduk di atas motor dengan waktu yang lama, aku bener-bener saranin ke kalian ambil NMAX aja udah, atau X-Max kalian, kayak sofa berjalan udah itu X-Max ya kan. Kalau PCX itu kenapa bang kok kamu tidak merekomendasikan padahal kamu punya dan membelinya gitu ya kan? Ya karena joknya keras, stangnya juga nggak enak, nggak ergonomis gitu ya kan. Apalagi untuk orang yang tingginya lebih dari 180, PCX itu sebenarnya enak, cuma lebih enak NMAX memang. Jadi ya itu mungkin bisa jadi pertimbangan lah buat kalian ya. Dengan adanya video ini semoga bisa menjadi bahan pertimbangan buat kalian guys. Untuk selebihnya PCX ini motor yang fine-fine aja untuk dimiliki. Jadi ya udah motor gitu ya kan, mau gimana, mengantarkan kalian ke titik A dan titik B udah cukup. Dan kalian kalau pengen model yang elegan, mewah, enak diliatin sama orang-orang sampai sekarang juga, dianggap orang kaya sama orang juga sampai sekarang guys gitu. Jadi kalau kalian pakai PCX ya orang-orang kemungkinan besar nganggap kalian orang yang punya duit gitu ya kan. Oke lah ya, jadi motor ini tuh masih oke, fine-fine aja untuk kalian beli. Gengsinya dapat dikit lah, oke lah gitu, nggak kayak dulu memang, karena zaman sekarang yang punya PCX kan banyak gitu. Jadi ya kalian jangan mengharapkan lebih. So ya, buat kalian yang pengen beli silahkan dibeli, tapi dipertimbangkan dulu. Mungkin dengan adanya video ini aku harap bisa membantu kalian untuk mempertimbangkan gitu. Kalau menurut aku gimana enaknya, bang enaknya beli PCX atau enggak, ya beli aja gitu ya. Tapi sisakan uangnya untuk kalian servis CVT, untuk kalian mungkin biaya yang lain-lain, ganti oli gitu ya kan, air radiator jangan lupa dikuras gitu. Dan untuk mungkin modifikasi di bagian stang, jok gitu biar empuk, di shock breaker kalian rebound biar lebih enak gitu ya kan. Dan ya seterusnya fine-fine aja, motor ini enak-enak aja guys. Nah ya,
Jadi seperti itu aja mungkin guys ya untuk kontenku kali ini. Maaf kalau misalnya ada kata yang belepotan, kalimat yang kurang jelas gitu ya kan. Kalau kalian ada pertanyaan, feel free aja guys untuk komentar di bawah. Nanti bakalan aku jawab. Kalau nggak aku jawab silahkan DM IG ku PE_TGV. Jangan lupa komen juga, jangan lupa di komen lagi, jangan lupa di follow guys Instagramku dan di YouTubeku ini. Jangan lupa kalian like video ini jika kalian suka, jangan lupa di dislike juga kalau kalian gak suka, di share ke teman kalian yang pengen beli Honda PCX atau pengen lebih tahu lagi tentang Honda PCX, suruh tonton itu konten-kontenku ya kan, udah banyak konten tentang Honda PCX ku ini. Dan jangan lupa yang pastinya yaitu di subscribe guys, biar kalian gak ketinggalan konten-kontenku selanjutnya. Oke, makasih guys buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, and until next time guys, bye bye.